نوينا التعلم والتعلم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita masih terus atau lanjut di buku Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hari ini hadis yang ke 26. Masih hadis ini kayak sebagian dari hadis kemarin. Masih kasih tahu atau Rasulullah ngajarin umatnya yang sedekah. Kemarin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yawmin tatla'u fihi asy-syams ta'dilu bainal itsnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajul fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah wal kalimatu at-tayyibatu sadaqah وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة. Ini lafaznya dalam bahasa Arab. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama. Yang pertama di sini sulama, artinya apa itu sulama? Bacaannya apa? Gimana bacaannya? Karena salam itu, kata salam, kalau kasrah beda, kalau dhammah beda, kalau fathah beda. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu sulama. Kalau lihat riwayat hadis atau lafaz hadis itu sin harakatnya dhammah. As-sulama ini di sini setiap anggota badan tubuh, anggota tubuh badan kita atau anggota tubuh. As-sulama maksud di sini tulang besar atau kecil masuk sulam. Tapi salama illa qilan salaman salama itu tahiyat yang kita bilang assalamualaikum, itu namanya salam atau assalam. Silam al-hajar al-kabir, batu yang besar itu kamu tidak bisa bawa, itu namanya batu, tapi Arab kasih nama batu namanya silam. Jadi 3 kata ini hurufnya satu huruf tapi harakatnya beda, artinya jadi beda. Ada buku namanya Musallasat Qutrub. Musallasat Qutrub itu kasih kata Arab yang kalau harakatnya fathah beda, kalau harakatnya kasrah beda, kalau harakatnya dhammah beda. Katanya sama. Seperti sekarang salam, silam, sulam. Salam, silam, sulam. Dia di bait syair pertama bada wa hayya bis salam. Bada wa hayya bisalam rama aduli bisulam asyara rama aduli bisilam asyara nahwi bisulam min kaffihi al-mukhadhabi. Bada wa hayya bisalam, ini bait syair kan, bait syair bada, waktu dia lihat kasih isyarat assalamualaikum, salam, bada wa hayya bisalam. Rama aduli bisilam. Rama aduli, kalau dia marah, lihat dia lembar atau itu bawa apa? Ada batu. Rama aduli bisilam. Asyara nahwi bisulam, di tangannya ini, karena ini namanya sulam juga. Ini namanya jari tapi tulangnya namanya sulam. Rama aduli bisulam min kaffihi al-mukhadhabi. Jadi salama
silama harakatnya beda, artinya beda. Itu ada buku namanya Musallasat Qutrub. Ada satu kata seperti apa? Hamdan limulin ni'mah. An-ni'mah wan-nu'mah wan-ni'mah. Beda. Al-kalam wal-kilam wal-kulam. Beda. Itu satu kata tapi harakatnya beda. Itu ada buku khusus tadi bilang namanya Musallasat Qutrub. Musallasah itu segitiga. Segitiga Qutrub. Apa itu maksudnya segitiga? Kata yang ada 3 harakat. Oke, bagus sekali kalau ada yang mau belajar kata setelah paham bahasa Arab, mau berbeda di antara sulam dan silam dan salam, itu dari buku tersebut. Di sini Rasulullah SAW bersabda, kullu sulama. Sulama itu setiap orang, setiap manusia di tubuhnya ada 360 tulang. 360 tulang. Mungkin ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan itu mereka tahu. Kita tahu paling besar di anggota kita sudah tahu paha. Itu tulang yang paling besar di badan kita. Terus kalau tidak salah paling kecil kalau tidak salah di telinga atau di kuping. Walhasil ini tambahan tapi hasilnya di setiap anggota badan manusia itu yang 360 atau 1000 atau 2000 walhasil yang di badanmu harus atau wajib keluar sedekah atau wajib kesedekahi, itu disedekahi, wajib disedekahi. Susah kalau saya mau keluar 1000 aja. 1000. Jadi dalam setiap hari mau 360.000. Ini saya masuk di dalam satu hari 50, 70, 100. Gimana? Ya, itu kayak berat sedikit. Tapi Rasulullah jelasin sama mereka itu wajib, sedekah wajib. Tapi sedekahnya apa? Ada di beberapa riwayat lain jelasin seperti ini. Jelas yang di sini dia bilang Rasulullah SAW bersabda, setiap hari di mana matahari terbit itu lalu engkau berlaku adil terhadap 2 orang adalah sedekah. Kullu yawmin tatla'u fihi asy-syams ta'dilu baina itsnain sedekah. La ilaha illallah. Syekh, saya tidak bisa. Saya bukan hakim. Ya betul, kamu bukan hakim, tapi ketemu 2 orang lagi berantem, kamu bilang sudah diam, ini tidak masalah, insya Allah, bantu mereka sampai sudah selesai, itu sedekah. Tapi Syekh saya tidak berani. Ya oke, ini derajat, manusia derajat. Ada yang bisa, ada yang waktunya luang. Kadang-kadang kita lihat 2 orang lagi berantem, ya biarin bukan waktunya, saya buru-buru. Ini beda, ini masalah ini. Hadis ini untuk orang yang bisa. Hadis ini untuk orang yang mungkin kita bilang kuat. Bukan kuat badan, kuat hati. Sampai dia bisa masuk. Tiba-tiba langsung ada 2 orang, dia masuk. Kenapa? Ada apa? Itu banyak. Ada beberapa orang yang suka hal-hal seperti itu. Kalau dia lihat 2 orang. Apalagi kalau dia lihat 1 orang sudah jahat. Sudah kelewatan, ambil haknya sampai lebih. Kadang-kadang dia menolong orang yang dijahat. Itu atau kasihan ini. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين 2 صدقة وتعين الرجل في دابته صدقة. لا إله إلا الله. Lalu engkau bantu dia untuk naik kendaraannya atau apa mengangkatkan barangnya adalah sedekah. La ilaha illallah. Wa tu'inu ar-rajul fi dabbatihi sadaqah. Tapi di sini yang kasih terjemah di sini bagus. Bilang apa? Berkendaraan, kan? Sudah masuk mobil, masuk motor, masuk onta, masuk ke keledai, masuk ke apa lagi itu? Hayawan yang mereka seperti berapa tempat mereka naik ke sapi, ya kan?
Walhasil tidak lihat yang kamu bantu di mana harus atas harus atas onta. Di sini riwayatnya dabbah fi dabbatihi. Kalau kita mau ikut orang salafi berarti ini bid'ah. Kalau kita bantu orang di naik ke mobil ini bid'ah. Karena Rasulullah bersabda apa? Dabbah. Dabbah itu kita tahu yang hayawan. Seperti unta atau keledai atau apa itu lagi kuda. Sudah ini dabbah, namanya dabbah. Berarti kalau truk itu atau kereta atau tidak boleh bantu orang. Enggak. Ini maksudnya yang minta bantuan siapapun, naik apapun, silakan bantu, itu dapat sedekah. Syekh, saya tidak kenal, bagaimana bantu? Ini sedekahnya itu tidak harus kamu kenal. Tapi Rasulullah bersabda di akhir zaman, salam itu yang tadi kita bilang, salam, ucapan salam, itu jadi di akhir zaman untuk orang terkenal, yang kita kenal. Inna salam sayakunu bil ma'rifah. Kalau dia lewat, lihat, oh ada fulan, assalamualaikum. Kalau dia lihat mereka ini saya tidak kenal, sudah diam. Itu akhir umat zaman, alamat hari kiamat atau akhir umat zaman seperti itu. Sekarang kita ada. Kadang-kadang kita lewat diam aja. Tapi kalau ada satu orang, assalamualaikum. Ya kenapa? Karena ada fulan yang saya kenal. Tapi juga di sini masalah salam ada berapa hukum. Kadang-kadang kita salam sama berapa orang, dia tidak jawab. Sampai saya tidak dengar. Tidak dengar jawabannya atau balasan salam. Itu hukumnya apa? Ibtida as-salam itu sunnah. Kalau kamu mulai atau lewat sama orang bilang assalamualaikum itu sunnah. Tapi balasan atau jawaban itu wajib. Kalau dia tidak jawab, kalau dia dengar, tidak jawab atau tidak balas salam itu haram, dapat dosa. Jadi ulama bilang kalau kamu lihat orangnya dia jawab, alhamdulillah, kamu tahu orangnya kalau saya salam dia jawab, berarti tidak masalah kamu mulai salam. Tapi kalau kamu tahu dia tidak balas atau tidak jawab, selalu kamu assalamualaikum, dia tidak jawab, assalamualaikum, setiap kali, setiap hari dia tidak jawab, berarti tidak boleh kamu salam sama dia. Kenapa? Karenamu dapat dosa. Jadi kamu hati-hati, jangan maksudnya bantu orang tersebut biar dia tidak dapat dosa. Mudah-mudahan jelas Bu Aida kan? Oke. Ini tentang masalah salam. Adil di antara dua orang itu, adil bukan maksud seharus jadi hakim, tapi ta'dil bain itsnain itu berbaiki, itu banyak. Kita di pasar, kadang di angkot, di bus, di kereta ada yang berantem atau mulai marah, ya diamin mereka, sudah itu dapat pahala. La ilaha illallah. Lihat agama Islam bagaimana. Agama Islam damaikan, ya kan? Itu damaikan apa itu? Diam ya. Adil tadi Syekh kan berbuat adil bisa mendamaikan yang berselisih. Oke, damaikan bagus ini, damaikan. Damaikan artinya mereka diam, ya kan? Biar mereka diam atau ya damaikan. Oke. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tu'inu ar-rajul fi dabbati fatahmilu 'alayha aw tarfa'u 'alayha mata'ahu sadaqah. Oke. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kata yang baik sama siapapun itu dapat pahala. Riwayat lain, wa tabassumuka fi wajhi akhik sadaqah, nanti ada di hadis lain. Ada juga ada di riwayat ini, wa tabassumuka fi wajhi akhik sadaqah. Apalagi wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bi kulli khatwatin, kata yang baik itu kata yang baik masuk mungkin yang kita bilang sekarang setelah salam, ya kan, assalamualaikum, itu sudah dapat pahala. Tapi mungkin saya tidak tahu dia muslim atau tidak, kasih kata yang baik, apa kabar, atau masuk ini halo, atau mungkin katanya yang
Bukan maksud ucapan saya, maksud saya ikut orang kafir. Enggak, mungkin saya kasih tahu sama orangnya di sini. Dimanapun juga. Sama siapapun itu wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Nah, agama Islam luas sekali. Ini sedekah ya kan. Kita masuk kadang-kadang di kantor-kantor mereka kasih aturan ya. Jangan kalau menumban itu marah, jangan ini harus kamu diam, harus senyum, harus pakai kata yang bagus, jangan pakai ini. Kenapa? Biar dapat harta dunia. Biar dapat harta, biar dapat dunia. Tapi ini enggak. Ini usaha atau tijarah akhirat. وتبسمك في وجه أخيك والكلمة الصدقة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة setiap langkah kamu pergi ke masjid itu sedekah. Jadi Banu Salamah itu salah satu kabilah mereka tinggal di luar Madinah. Zaman dulu di luar Masjid Nabi masih jauh, masih dekat. Sekarang sudah masuk masjid, mungkin sekarang sudah masuk di masjid, tapi mereka punya rumah di luar sedikit, jauh sedikit dari masjid. Datang, wahai Rasulullah, kita mau pindah, mau jual rumah yang di sana, pindah ke dekat masjidmu. Rasulullah bersabda sama mereka, Banu Salamah, diyarukum tuktab atharukum, diyarukum tuktab atharukum. Wahai Bani Salamah, tetap tinggal di tempatmu, karena pahala pergi bulan itu ditulis oleh malaikat. La ilaha illallah. Diyarukum inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Atharahum itu bahasa Indonesia bilang apa? Bakasmu. Seperti kebaikan yang kamu tinggal setelah wafat. Mungkin kita bilang anak masuk itu dari berkas atau bekas atau bagaimana bilang itu? Bilang apa ya, itu? Asar pengaruh bekas bisa. Bisa bekas. Bisa bilang harta, bisa bilang sedekah, bisa bilang amal yang baik. Ada berapa orang salatnya bukan salatnya biasa aja. Tapi bantu-bantu orang di kampungnya itu namanya asar bekasmu. Setelah kamu wafat mereka lihat. Seperti cerita Ali Zainal Abidin, Ibnu Al-Husain Ibn Ali Ibn Abi Thalib. Ceritanya banyak di sini yang sudah pernah dengar. Setelah dia wafat ada 600 rumah. 600 rumah jadi miskin. Kenapa? Karena setiap hari dia kasih makan ke 600 rumah. Enggak ada yang tahu. Mereka enggak tahu siapa yang kasih. Dia siap-siap suruh anaknya atau yang bantu di rumahnya suruh siap-siap. Jadi di malam-malam itu suruh mereka bawa ke rumah fulan di Al-Madinah. Karena dia tinggal di Al-Madinah. Mereka tidak tahu ini yang namanya sedekatus sir. Sedekah yang diam-diam. Bukan sedekah seperti sekarang. Sedekah kita apa itu sekarang? Mau kasih 1.000, ayo foto. Taruh di Instagram, sosial media. Taruh dimanapun itu. 1 tahun, 2 tahun dia masih ulang ini fulan sedekah kepada fulan. Itu sudah ikhlasnya sudah kurang, pahalanya sudah kurang. Apalagi kalau kamu sampai menghina orangnya yang terima itu. Kasihan. Tapi ada kemarin saya lihat video yang lucu. Bagus sekali. Ada pelajaran di dalamnya. Saya suka. Dia orang Indonesia. Mereka bawa sedekah ke satu orang. Ya. Waktu dia mau terima atau nutup pintu, dia keluar bilang sama dia ini sedekah. Ya oke, terima kasih. Mau masuk, mereka bilang sebentar kita mau foto. Ya, tapi orangnya cerdas, orangnya paham. Bilang sama mereka tunggu dulu. Masuk ke dalam pakai pakaian yang bagus, jas sama desi sama itu, keluar ayo foto. Sekarang jadi kebalik. Kayak dia yang ngasih mereka. Ini bagus biar kita paham, ini pelajarannya bagus biar kita paham bagaimana rasa orang yang kita kasih foto. Kasihan orang yatim kadang-kadang
acara-acara, kita bikin acara kasih orang yatim, tapi yang belum ya ada berapa? 150, 200. Tapi kamu sudah foto-foto, video, naik turun berapa kali sampai manusia sudah tahu ini orang yatim, ini orang miskin. Ya kenapa? Kamu cari ridha Allah Ta'ala atau cari ridha manusia? Pasti setiap orang tahu, faham ini. Syekh, saya cari ridha Allah Ta'ala. Tapi kamu mau foto untuk orang yang bantumu, orang yang kaya bantumu, jangan taruh di sosial media. Jangan taruh di sana di sini. Kamu apa namanya ini kasih bahasa Indonesia bukti untuk orang yang bersedekah atau yang bayar sedekah itu dalam cara yang baik. Jangan sampai hina orang miskin. Ini harus kita belajar. Sedekahnya Rasulullah SAW bersabda, sadaqatus sir tutfi'u ghadabar Rabb. Sedekah itu yang di dalam keadaan rahasia, dalam keadaan diam-diam, enggak ada yang tahu, itu menghilangi kemarahan Tuhan kita atau marah Tuhan kita. La ilaha illallah. Itu kalau sir. Orang yang itu masuk atau yang di bawah al-arsh, di bawah apa bayangan al-arsh itu dhillul arsh ya kan? Dhillul arsh itu yudhilluhumullah, satu orang yang sedekah di tangan kanan. Naungan. Apa? Dhil itu naungan. Naungan, oke. Naungan. Ikhfa'nya naungan. Naungan Allah, iya Syekh. Iya, di bawah al-arsy itu salah satu orang itu siapa yang dia keluar sedekah tangan kiri, tidak tahu apa yang keluar dari tangan kanan. Artinya apa itu? Artinya diam-diam, enggak ada yang tahu. Kita enggak, zaman sekarang enggak. Kasih sedikit atau banyak. Kadang-kadang mereka bahasa Indonesia saya enggak tahu, namanya dalam bahasa Arab montaj video. Video itu mereka bikin video sampai 20 menit biar keluarin air mata kita. Dulu ketemu sama dia, kamu kenapa hidup kamu seperti ini? Ibu saya sakit, saya ini, ya Allah, kasihan ceritanya. Habis itu mereka atur video lagi, kita datang kayak mau kasih sesuatu, ya habis itu ya berapa video ini karena kamu mau bantu. Kenapa? Syekh, ini biar mereka apa itu ikut atau ini jadi contoh, tapi kamu sekarang menghina orangnya. Bukan masalah ini, mungkin kasih contoh betul. Kasih contoh jumlah aja. Ada kantor fulan atau lembaga fulan kafala kepada orang yatim itu 100 orang, 200 orang. Cukup, tidak perlu harus saya foto wajahnya. Sampai dia jadi besar, lihat wajahnya atau fotonya di buku-buku, dimanapun dia waktu jadi miskin. Sekarang sudah jadi kaya. Mereka lihat orang, oh ini yang di sebelum 10 tahun itu miskin. Kenapa? Walhasil kita belajar caranya. Di sini Rasulullah bersabda, wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Al-kalimat thayyibah juga sama kepada orang yang ini kadang-kadang minta. Saya mau kasih, tidak mau kasih karena saya tahu ini orangnya kaya. Saya tahu ini jadikan kerja di sini. Di setiap hari di lampu merah itu ada dia sama anaknya, sama ibunya. Mereka sudah setiap hari masuk lebih afdal dari kita. Betul, ini betul, sahih. Tapi jangan sampai kamu pakai kata-kata yang kurang ajar atau keras atau buruk. Kalimah thayyibah. Maksudnya enggak mau kita di Yaman, cara orang Yaman kalau dia datang kita enggak mau kasih, kita bilang Allah Karim. Kalau saya enggak mau kasih, di sini diam, mereka diam. Mereka putar di depan mobil, kita di dalam mobil diam di sini. Orang Indonesia saya lihat diam. Tetapi mereka bilang Allah Karim. Allah Karim artinya apa? Saya enggak kasih. Allah, kamu cari rezeki dari Allah Ta'ala sudah. Ya, hasilnya itu budaya. Saya tahu di sini juga ada yang kasih tanda. Tapi
Ada yang bilang Ar-Razzaqullah. Itu di Yaman mungkin kita bilang ingatin dia, jangan kamu minta-minta. Kamu cari rezeki jangan dari manusia, dari Allah. Itu orangnya ada berapa orang yang sudah kadang-kadang sadar setelah ini. Tapi ada yang sudah karena setiap hari kerja, dia sudah kaya, punya apartemen, tapi tetap dia masih minta-minta. Ceritanya banyak sekali. Ada yang itu ceritanya juga saya sudah pernah beberapa tahun yang lalu lihat di orang Indonesia. Dia orang minta-minta. Apalagi berapa orang yang ikat kakinya, kaya sudah kakinya apa itu, tangannya, ada yang kebalik tangannya, wajahnya, matanya. Ini kemarin dapat video dari Yaman. Aduh ya Allah, videonya saya lihat awal video, kasihan ini. Kita pikir ini apa efek berang kemarin kena sampai kakinya potong dua-duanya. Ya mereka video dari apartemen atas. Waktu dia duduk, tapi waktu dia pergi masuk ke belakang ada tempat yang kosong, lepas semuanya. Jadi badannya sehat, tangannya yang itu kebalik gini itu jadi normal, keluar jalan sendiri. Ya Allah. Tapi ini setiap hari. Syekh, bagaimana manusia bisa? Itu biar kita paham kotoran di dalam setiap jiwa setiap orang. Itu sifat yang kotor di setiap orang. Kalau kamu buka aib itu atau ikut mungkin saya bilang kotor tersebut, muncul sampai tidak bisa berhenti. Ada berapa orang yang sudah mau taubat, enggak mau lanjut lagi seperti ini, tapi tidak bisa karena setiap hari. Sampai Rasulullah bersabda di hari kiamat, orang yang tersebut seperti itu yang minta-minta, di hari kiamat dia ketemu sama Allah Ta'ala, atau di hari kiamat dibangkitkan atau bangkit itu hari kiamat, tidak ada di wajahnya daging. Enggak ada daging, sudah tulang. Wah Syekh, bagaimana tulang? Ya karena sudah dia hilang, tidak ada rasa malu di dunia. Yub'atsu aw yuhsyaru yaumal qiyamah walaysa fi wajhihi qit'atu lahmin. Karena sudah hilangin rasa malu dari wajahnya, pergi ke sana ke sini. Apalagi ada beberapa orang yang bahasa Indonesia yang enggak tahu namanya, seperti nembel itu, seperti langit itu. Sudah kamu bilang sama dia enggak, atau mungkin kamu tidak bawa, tapi dia harus ini. Ya Allah, kita di Yaman juga ada seperti itu. Ya sudah, Allah Karim. Ya Allah ya rezukak, ya Allah atika, Allah yang sudah enggak ada. Dini Allah enggak ada, sudah enggak cari-cari, mungkin ada pinjam dari itu. Ya Allah sudah enggak ada. Ada dimanapun ada seperti itu. Ini benar. Rasulullah bersabda di hari kiamat sudah di wajahnya enggak ada daging di wajahnya, karena sudah dia hilangi rasa malu di dunia. Nasallahu alaihi wasallam. Kenapa kita masuk di sini? Tapi hasilnya kita kalau ada seperti ini harus cari kata yang baik. Al kalimatu thayyibah sadaqah. Kalimat thayyibah sadaqah. Saya lihat ada beberapa orang sampai kesal keluar kata-kata yang tidak bagus. Ini salah. Enggak mau kasih, ini hakmu, betul, tidak masalah. Kita tidak bilang haram kalau kamu tidak kasih, tidak masalah. Tapi kalau kamu keluarin kata yang itu, jadi haram. Jadi dapat dosa. Kalau kamu tidak kasih tadi, tidak dosa. Fulan datang, ini orang miskin atau dia orang minta-minta, datang kepadamu, kamu bilang sama dia enggak mau atau kasih isyarat, dia pergi, sudah selesai. Tidak ada dosa. Kasih itu balik ke niatmu, balik ke keadaannya, ini miskin atau tidak, ini masalahnya Allah Ta'ala tahu. Tapi kamu sampai mencaci maki orangnya atau keluarin kata, ini kamu jadi jahat, dapat dosa. Nasallallahu salamah wal afiyah. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tumitul adha 'anit tariq sadaqah. Apa itu tumitul adha? Menyingkirkan rintangan Ya, coba baca terjemahnya. dan menyingkirkan sesuatu rintangan dari jalan adalah sedekah. Ya, wa tumitul adha. Ini lihat Rasulullah bilang al-adha. Biar umum. Kata al-adha itu umum. Yang ganggu manusia di jalannya itu namanya adha. Yu'zi, ganggu. Ya kan? Berarti saya lihat ada berapa baku di jalan mobil, awasin. Itu masuk. Saya lihat kayu, masuk. Lihat jalannya bukan jalan mobil, jalan manusia ada duri atau itu masuk. Ada kayu yang atau mungkin bilang dari pohon yang di jalan tutup jalan tidak bisa lewat itu masuk karena ganggu orang muslim. Ini ganggu, ini syekh, ini jalannya anak sekolah yang SD. Apa yang ganggu anak sekolah? Ya masuk. Jangan kamu bilang sama yang besar tidak masalah, tapi sama kecil itu ganggu. Sama. Yang ganggu setiap orang mukmin atau di jalan muslimin itu kalau kamu mengawasin sedikit atau jauh sedikit atau apa itu mengawasin tadi melengkirkan atau apa bilang apa Bu? Menyingkirkan. Di sini menghilangkan ya kan? Ya, Juga sama. menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Ya, ada itu jangan tadi saya bilang gangguan itu umum. Mungkin kalau dia bilang kasih satu kata yang khusus, kita tidak paham lain. Tapi seluruh yang gangguan umat Islam, kamu awasin dari jalan umat Islam atau jalan manusia, itu sedekah. Jadi hari ini kita banyak sedekah, sudah siap-siap. Kita siap-siap. Oke, mungkin ada yang bilang, Syekh saya di rumah tidak bisa melakukan ini semuanya. Karena saya di rumah juga tidak bisa keluar, tidak bisa bantu orang yang minta bantuan di tadi ya motor atau ini kadang-kadang. Tetapi harus kita hati-hati maksud kita. Kadang-kadang ada akhwat jatuh di motor, maksud bantu kamu, maksud apa? Ini karena dia cantik bantu, kalau dia tua enggak. Ini jadi dosa. Benar, jadi dosa. Kita lihat hal-hal seperti itu kadang-kadang. Kalau ada yang cantik, pakaiannya itu rapi atau itu banyak yang mau tolong atau menolong. Tapi kalau dia orang pakaiannya muslimah atau itu, ya mungkin satu dua orang bantu. Ya kenapa? Ini yang kita dari tadi kita belajar harus paham yang syari sedekah tetap sedekah sama siapapun keadaannya bagaimana, pakaiannya gimana, akhlaknya gimana, itu saya cari sedekah sendiri. Mungkin ini orangnya saya sudah tahu ini fulana orang yang mungkin kita bilang tidak bagus, tapi sekarang jatuh di motor. Jangan bilang, oh ini fulana yang akhlaknya tidak bagus, biarin. Enggak. Kamu cari pahala, tetap pahala darimu. Salahnya itu sama Allah Ta'ala, itu salahnya sendiri. Bukan urusan saya. Artinya kita harus belajar. Tu'in rajul fi dabbatihi. Fatahmiluhu alaiha. Sekarang mungkin kita masukin roda. Ada orang miskin di mall, atau di jalan, atau di tempat umum, atau orang buta yang mau naik atau turun, kamu bantu, itu sedekah. Jangan kita bilang, oh ini akhlak Japan. Enggak, ini kita punya pahala dari Allah Ta'ala. Harus kita lihat tujuan kita lebih afdal. Mungkin kita lihat, oh orang Japan akhlaknya bagus, baik. Ya, tapi niat mereka dunia. Kita enggak, niat kita akhirat. Niat kita pahala, dapat pahala. Tapi saya mau jadi seperti orang Japan, seperti orang yang baik pernah ketemu di sana, di sini. Ini niat kamu kurang, hati-hati. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati sadaqah wa tumitul adha 'ani tariq sadaqah.
Jadi berapa sedekah di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itu sedekah. Sedekahnya kita sudah belajar. Belajar kalau Allah Ta'ala kasih sedekah satu kebaikan lebat sampai berapa? Sampai 10. Juga bisa lebat sampai 700. Sesuai ikhlasmu, sesuai agamamu, sesuai niatmu. Itu mudha'afah dari Allah Ta'ala kepada hamba-hamba yang baik. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Ada riwayat lain ini tadi riwayatnya yang berturut di dalam satu riwayat ini. Ada riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yujzi'u an dzalika 4 rakaat tarka'uhunna awwalan nahar." Syekh, saya tidak keluar dari rumah, tidak bisa bantu miskin, tidak bisa kasih kata yang baik sama orang di luar, tidak bisa awasin atau menghilangkan gangguan dari jalan, tidak bisa. Rasulullah bersabda, kalau kamu melakukan 4 rakaat, sudah itu sedekah untuk tubuh atau badanmu. 4 rakaat. Sampai ada riwayat hadis lain, wahai anak Adam, kamu tidak bisa 4 rakaat biar saya mencukupi harimu, ukfika akhirah. Ya ibn Adam, ayu'jizuka 4 rakaat tarka'ahunna li awwalun nahar ukfika akhirah. Ya, kalau kamu melakukan 4 rakaat bisa Allah Ta'ala melindungimu di dalam hari tersebut. Jadi bukannya atau tadi kita bilang 360 tulang butuh sedekah, itu cukupnya 4 rakaat. Sudah sedekah untuk sedekah badanmu semuanya. Bisa semuanya, dapat semuanya saya sebelum keluar dari rumah salat 4 rakaat. Tapi ketemu orang miskin kasih. Bantu orang miskin minta bantuan, saya bantu. Kalimah kata-kata yang baik. Tabassumuka fi wajhi akhik, senyum itu di wajah saudaramu, sedekah. Awasin itu gangguan dari jalan, sedekah. Bisa dapat semuanya. Itu harus kita belajar, harus kita selalu ingat di setiap bergerak. Kalau niat kita bagus dapat pahala. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli sadaqati fil zahiri wal batin. Terus Syekh, kamu dari tadi tidak sebut ini ta'lim itu sedekah. Sudah yakin ini tadi yang manfaatnya kecil, apalagi itu manfaatnya ke akhirat. Ya, Allahu a'lam. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli khair innahu akramul akramin walhamdulillahi rabbil alamin.